Selanjutnya, 5 langkah pencatatan transaksi yang praktis untuk diterapkan. Proses dimulai dengan mengidentifikasi transaksi dari bukti dokumen, lalu menentukan akun yang terlibat, dan menetapkan posisi debit kreditnya. Setelah itu, barulah Anda mencatatnya ke jurnal umum dan langkah terakhir yang wajib dilakukan adalah memastikan jumlah debit selalu sama dengan jumlah kredit. Dengan disiplin mengikuti urutan ini, Anda membangun sistem keuangan yang kuat dan bebas dari kesalahan fatal. Lanjut ke slide 67. Kita akan membahas tujuan pencatatan jurnal umum untuk memahami nilai penting di balik rutinitas ini. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap transaksi terdokumentasi secara lengkap dan kronologis, sehingga proses pemindahan data ke buku besar menjadi jauh lebih mudah. Catatan yang rapi ini merupakan fondasi utama bagi Anda dalam menyusun laporan keuangan, seperti neraca dan laba rugi. Dengan melihat contoh praktik secara langsung, baik mahasiswa maupun pemilik UMKM akan lebih mudah memahami cara menentukan posisi akun yang didebit atau dikredit, serta menerapkan format penjurnalan yang benar dan profesional. Lanjut ke slide berikutnya. Kita sampai pada tujuan utama dari seluruh proses ini, melalui tujuan pencatatan jurnal umum. Dengan mencatat setiap transaksi secara lengkap dan berurutan, kita mempermudah pemindahan informasi ke buku besar yang nantinya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Melalui pemahaman contoh yang ada, Anda sebagai pemilik UMKM atau mahasiswa dapat dengan mudah menentukan posisi debit dan kredit serta memformat catatan jurnal secara benar dan profesional. Memasuki bagian penting dalam praktik akuntansi, kita perlu mewaspadai berbagai kesalahan umum yang sering muncul pada pencatatan jurnal umum, terutama dalam skala usaha kecil dan menengah. Fenomena ini biasanya dipicu oleh 2 faktor utama, yaitu kurangnya pemahaman mendalam terhadap konsep transaksi serta kebingungan dalam menerapkan aturan debit dan kredit yang tepat. Dengan mengenali pola-pola kesalahan ini sejak dini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat melakukan antisipasi yang lebih efektif agar laporan keuangan tetap akurat dan akuntabel. Perlu dipahami bahwa meskipun kesalahan dalam jurnal umum seringkali tidak disengaja, dampak yang ditimbulkan terhadap laporan keuangan bisa sangat fatal. Kesalahan kecil pada tahap awal ini akan memicu efek berantai yang memengaruhi keakuratan buku besar hingga neraca saldo, sehingga kondisi keuangan usaha yang sebenarnya menjadi tidak tergambarkan dengan wajar. Oleh karena itu, identifikasi dan perbaikan segera menjadi langkah yang wajib dilakukan agar integritas data tetap terjaga. Ingat, ketelitian dalam memahami setiap akun adalah kunci utama untuk menghindari kesalahan fatal yang dapat merugikan proses pengambilan keputusan bisnis. Salah satu kesalahan yang paling sering ditemukan adalah kekeliruan dalam menentukan posisi debit dan kredit, di mana banyak yang masih terjebak pada anggapan keliru bahwa debit selalu berarti bertambah dan kredit selalu berarti berkurang. Pada kenyataannya, penentuan posisi ini sangat bergantung pada jenis akun yang digunakan, sehingga kesalahan memahami aturan dasar ini atau menukar posisi akun akan mengakibatkan saldo menjadi tidak wajar. Pemahaman yang kuat atas aturan debit kredit berdasarkan kelompok akun adalah fondasi utama agar kalian tidak melakukan kesalahan fatal dalam pencatatan. Kesalahan umum berikutnya yang sering terjadi adalah pengabaian terhadap pencatatan transaksi kredit, di mana banyak pelaku usaha merasa transaksi tersebut belum perlu dicatat karena belum ada arus kas masuk atau keluar yang terjadi secara nyata. Padahal, kebiasaan menunda ini mengakibatkan saldo utang dan piutang menjadi tidak terkontrol, sehingga laporan keuangan gagal mencerminkan kewajiban dan hak usaha yang sebenarnya. Rekan-rekan harus memastikan bahwa setiap transaksi kredit dicatat tepat saat transaksi tersebut terjadi, agar perusahaan tidak terkejut secara finansial ketika jatuh tempo pembayaran tiba akibat kewajiban yang tidak terdata sejak awal.
Kesalahan fatal selanjutnya yang sering ditemui adalah melakukan pencatatan transaksi tanpa didukung oleh bukti fisik yang sah, seperti nota, faktur, atau bukti transfer. Praktik ini sangat berisiko karena membuat catatan akuntansi menjadi sulit dipertanggungjawabkan, rawan kesalahan nominal, serta menghambat proses pemeriksaan ulang atau audit di masa mendatang. Rekan-rekan harus selalu ingat bahwa bukti transaksi adalah dasar legalitas yang valid dalam akuntansi. Tanpa adanya dokumen tersebut, kita tidak bisa menjamin apakah suatu transaksi benar-benar terjadi dan apakah nilainya sudah akurat. Kesalahan keempat yang sangat sering menghambat perkembangan UMKM adalah mencampur adukkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Seringkali pengeluaran pribadi pemilik langsung diambil dari kas usaha tanpa dicatat sebagai prive, yang berakibat pada laporan laba rugi yang tidak akurat serta modal usaha yang tampak lebih kecil dari nilai sebenarnya. Sangat penting bagi rekan-rekan untuk menekankan pemisahan entitas ini, karena tanpa batasan yang jelas antara dompet pribadi dan kas perusahaan, kita tidak akan pernah bisa mengukur kinerja dan kesehatan finansial bisnis secara objektif. Kesalahan berikutnya yang sering dianggap remeh adalah kebiasaan mencatat transaksi secara selektif atau tidak berurutan sesuai tanggal kejadiannya. Banyak usaha hanya berfokus pada transaksi besar seperti penjualan, namun mengabaikan beban-beban kecil dan pembayaran rutin. Padahal setiap rupiah yang keluar masuk sangat memengaruhi akurasi laporan keuangan. Tanpa pencatatan yang kronologis dan lengkap, proses penelusuran transaksi akan menjadi sangat sulit dilakukan, yang pada akhirnya melemahkan sistem pengendalian keuangan bisnis secara keseluruhan. Pastikan kalian selalu disiplin mencatat setiap detail transaksi pada saat itu juga, agar tidak ada data yang terlewat. Kesalahan terakhir yang sering menutup rangkaian proses penjurnalan adalah tidak adanya kebiasaan untuk memeriksa ulang catatan yang telah dibuat. Tanpa verifikasi rutin terhadap kesesuaian debit kredit dan bukti transaksi, kesalahan-kesalahan kecil akan terus terbawa hingga tahap penyusunan laporan keuangan dan biasanya baru disadari saat terjadi perbedaan saldo yang signifikan. Oleh karena itu, pemeriksaan mandiri secara berkala sangatlah krusial untuk mendeteksi kekeliruan sedini mungkin, sehingga akurasi data tetap terjaga sebelum melangkah ke proses akuntansi berikutnya.